Baralle urang di Payakumbu, urang baralle jomara pulai bakura rabab josi joba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Pratama Subarga dengan NIM 4120040. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan dan menjelaskan salah satu objek wisata sejarah yang ada di daerah tempat tinggal saya, yaitunya Jembatan Ratapan Ibu. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Simak video berikut ini. Setiap daerah memiliki sejarah masing-masing dalam melawan penjajah. Begitu juga dengan kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Daerah yang berjarak sekitar 120-an kilometer ini dari kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki kenangan akan pahitnya masa-masa melawan penjajahan. Salah satunya, yang paling melekat, yaitu peristiwa Jembatan Ratapan Ibu. Menurut beberapa sumber, jembatan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ini dibangun pada tahun 1818 Masehi, dan ada juga yang mengatakan didirikan pada tahun 1840 Masehi. Namun yang pasti, jembatan ini telah berumur lebih 2 abad dan masih kokoh berdiri di atas Sungai Batang Agam hingga saat ini. Jembatan ini dibangun di masa-masa gerakan Padri sedang bergejolak di Minangkabau, khususnya di Payakumbuh. Ada satu hal yang menarik. Jembatan yang memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno ini dibangun dari gabungan unsur-unsur susunan batu merah, setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen, tanpa menggunakan tulang besi atau pondasi besi. Dan yang paling menyedihkan, jembatan ini dibangun oleh para pekerja paksa dari penduduk pribumi yang diperlakukan tidak wajar layaknya perlakuan terhadap manusia. Lantas, mengapa jembatan ini disebut dengan Jembatan Ratapan Ibu? Kisah ini berawal dari perlawanan para pemuda asli Payakumbuh yang mencoba untuk menentang penjajah Belanda pada suatu malam. Dengan senjata seadanya, mereka berani melawan para serdadu yang tak berperi kemanusiaan itu. Namun sayang, perjuangan mereka kandas. Mereka tertangkap dan tidak dibebaskan oleh para serdadu itu. Bukannya dipulangkan, para serdadu itu malah menggiring puluhan pemuda pejuang masa agresi Belanda kedua ini ke sebuah jembatan untuk dieksekusi pada malam hari itu juga. Dengan mata tertutup, tangan terikat, para pejuang yang ditangkap oleh serdadu Belanda digiring ke tengah-tengah malam buta ke jembatan yang menjadi penghubung antara pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang tersebut. Sampai di atas jembatan, para pejuang dibariskan di sepanjang jembatan tersebut. Eksekutor tentara Belanda membidik dari tebing kiri bawah jembatan, dan satu persatu jasad bersimbah darah para syuhada berjatuhan ke dalam Sungai Batang Agam. Kejadian itu juga disaksikan oleh seluruh masyarakat sekitar, termasuk orang tua dari para pemuda yang akan dieksekusi pada saat itu, yang mana mereka tidak bisa berbuat banyak atas apa yang dilakukan para serdadu Belanda kepada anak mereka. Kejadian di atas jembatan ini dikenang dan diabadikan sebagai nama Jembatan Ratapan Ibu, yang mana menggambarkan kesedihan dan ratapan orang tua yang kehilangan anaknya akibat kekejaman para penjajah. Rata-rata pejuang yang gugur pada masa itu masih berusia muda. Dan tangisan kaum ibu yang anaknya tewas sebagai syuhada dalam mempertahankan kemerdekaan inilah yang diabadikan menjadi nama Jembatan Ratapan Ibu.
Sekitar tahun 1980, sebuah monumen perempuan menunjuk ke dalam aliran sungai Batang Agam pun dibangun. Monumen ini dibangun atas inisiatif almarhum Guru Mardisun yang merupakan komandan gerilya Antara dan almarhum Haji Marlius, pemuda pejuang yang selamat pada saat itu. Saya juga sempat mengunjungi dan mengambil beberapa footage monumen tersebut yang letaknya tidak jauh dari jembatan. Ternyata monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rekan-rekan Bapak Mardisun. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rekan-rekan saya yang gugur di jembatan ini, tulis Haji Guru Mardisun di salah satu catatannya yang berjudul Pemuda Gerilya Antara Kotonan Gadang Payakumbuh, yang mana tulisan ini awalnya dibuat pada tahun 1980, kemudian direvisi lagi pada tahun 1995. Itulah kisah dan sejarah tentang Jembatan Ratapan Ibu. Semoga para pejuang yang gugur pada peristiwa tersebut ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat mengikuti UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.